Seorang ibu menangkap sendiri pelaku yang telah mencabuli anaknya. Penangkapan itu dilakukan setelah sang ibu mencoba melapor ke polisi namun justru diminta menangkap sendiri pelaku. Dilansir dari tribunnews.com, DN, 34 tahun, ibu korban mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya itu dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 21 Desember 2021 lalu. Pelakunya adalah A, 35 tahun yang merupakan tetangga korban. Mendengar kabar dilaporkan, A pun hendak kabur ke Surabaya. DN yang mengetahui rencana A kabur pun memberitahukan ke polisi dan meminta petugas untuk segera melakukan penangkapan. Saya bilang ke polisi kalau pelakunya mau kabur ke Surabaya, tapi saat itu polisi tidak bisa bertindak karena alasan belum ada surat perintah penangkapan, kata DN dikutip dari Tribun Jakarta, Senin 27 Desember 2021. Petugas kepolisian saat itu justru menyuruh DN dan keluarga menangkap sendiri pelaku. Ucapan polisi itu ternyata benar-benar dilakukan lantaran DN khawatir pelaku kabur. Dia, polisi, bilang saya yang harus disuruh nangkep sendiri. Ya udah, akhirnya saya sama adik saya sama saudara lapor ke stasiun Bekasi buat nangkep pelaku, ucapnya. Saat itu pelaku nyaris kabur ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Beruntung DN dan keluarga cepat bertindak mengamankan pelaku. Pelaku pun diserahkan ke kepolisian. DN berharap polisi bisa menjerat pelaku dengan hukuman maksimal. Jangan sampai kayak kemarin, masa yang nangkap saya bukan polisi? Seharusnya polisi dong, bukan saya yang kejar-kejar nangkap pelaku. Sampai dia mau kabur aja nggak peduli. Nggak ada satupun polisi yang mau bantuin atau dampingin saya, sambung DN. Seberat-beratnya saya udah ngerusak. Jangan sama keras. Saya minta keadilan, maksudnya jangan bertele-tele. Jangan seperti kemarin, masa yang nangkep saya bukan polisi gitu kan. Saya polisi dong, bukan saya yang kejar-kejaran nangkep pelaku. Polisi, saya bilang kabur aja nggak peduli, nggak ada penanganan polisi ataupun nggak ada pendamping. Pertama saya lapor kan jam 2 malam tuh, laporan itu kan baru anak saya dicabulin pada hari Minggu, saya bilang. Sedangkan polisi manggil anak saya nggak didampingin oleh saya, beda, laporannya dibikin beda. Disamakan oleh tersangka bilang melakukannya sebulan yang lalu, terakhir bulan November sebulan yang lalu, padahal melakukannya minggu kemarin. Akhirnya polisi bentak saya, ya kan, harus sama sama tersangka, laporan tersangka sama korban harus sama, jadi saya harus ngikutin tersangka karena nanti di sidang katanya nggak bisa, harus sama tersangka. Jadi tersangka melakukan misalkan 3 kali, anak ibu yang merasakan 3 kali kayak gitu. Saya bilang, tapi anak saya baru yang terakhir kemarin 2 kali. Saya bilang, nggak bisa, gue harus sama. Nah, begitu pihak rumah sakit nelpon, visum keluar katanya, nelpon, ini baru kemarin melakukannya hari Minggu. Akhirnya laporannya diulang lagi, laporan saya yang pertama diambil lah tuh minggu kemarin melakukannya, bukan sebulan yang lalu. Itu udah bentak-bentak saya, polisi itu. Itu penyidik dari mana, Mbak, yang bentak-bentak? Dari Polres Bekasi. Penyidik itu PPA ya? Iya. Alasannya hanya itu aja itu? Iya, begitu pada saat pelaku mau kabur, saya kan udah laporan kan. Katanya kalau misalkan tes visum udah keluar emang benar, tanya dulu ke dokter, luka nggak? Ya udah saya tanya ke dokter, Pak ada yang luka nggak? Kamu lapor ke saya, Pak iya benar ada yang luka. Ya udah kamu lapor ke saya. Saya pikir polisinya mau nangkep pelaku. Pas saya ke polisi, itu pelakunya mau kabur ke Surabaya. Saya nggak ada hak buat nangkep, saya nggak punya surat tugas. Nah terus saya harus gimana? Tangkap aja sendiri saya. Ya udah bawa ke sini katanya gitu. Ya udah akhirnya saya sama adik saya, sama saudara saya nangkap sendiri lah ke stasiun Bekasi tuh tanpa pendamping polisi juga.
Terus visum juga saya nggak didampingin polisi. Padahal pihak rumah sakit nanya ke saya, mana pendampingnya? Tapi laporan sudah dibuat sebenarnya? Sudah. Tapi kayak polisi nggak ini. Berarti laporannya ditolak gitu Bu ya? Sama polisi? Kayaknya kayak gimana sih, kayak Digantung? iya, mau enggak gitu. Begitu lama banget. Begitu nih hari ini saya suruh balik lagi kan, habis jemur. Saya tanya mau ngapain? Balik lagi, mungkin ada pengarahan kali. Saya sih pengen tahu, seharusnya dijelasin mau ngapain. Berarti setelah laporan ditolak, kemudian Ibu minta pendampingan sama pihak KPAI gitu? Soalnya saya minta keadilan. Tetangga saya sendiri. Tangga sendiri? Deket, padahal dia sering, ini sama anak-anak sering ngumpulin anak-anak. Tapi cuma saya nggak curiga sama sekali. Profesinya apa itu pelaku? Dia pengangguran, tapi kerjanya serabutan. Kalau dia kayak disuruh-suruh sama tetangga, sama orang, kalau ada acara disuruh gitu. Terus dia sering ngelayu-ngayu, sering ngumpul-ngumpulin anak-anak cewek. Punya keluarga itu pelaku? Punya di Surabaya. Istri? Iya, katanya. Kata dia sendiri. Kalau tinggal di situ sama siapa itu pelakunya? Sama adiknya. Sama adiknya? Bu, kalau korban sendiri ada berapa Bu yang Ibu tahu korbannya? Saya kemarin anak saya cerita ada 3 yang diciumin. Cuma yang diizin nggak tahu. Yang baru laporan Ibu dah? Iya. Umuran berapa pelakunya? Pelakunya mau 35. 35. Kalau korban rata-rata usianya berapa Bu? Kemarin yang di ini 6 tahun, 8 tahun sama anak saya 11 tahun. Cuma nggak tahu juga nih, kayaknya banyak. Berarti ada iming-iming atau bagaimana Bu? Iya. Apa Bu? Dikasih uang 2.000 sama dijanjiin mau dibeliin kepiting sama kerang katanya. Terus setelah digituin, nanti saya beliin lah kepiting sama kerang. Setiap itu pasti digituin mulu, iming-iming gitu. Awas ya, jangan adu ya. Terus sekarang pelakunya ada di mana kalau gitu? Di Polres. Sudah ditahan atau belum? Iya, ditahan. Oh, sudah ditahan. Ya,